Di hadapan meja makan keluarga besar, sebuah tamparan membelah keheningan, bukan hanya pada wajah seorang istri, tapi pada harga diri yang selama ini ia kubur dalam diam. Hari itu, Naila bukan hanya disakiti. Ia dilahirkan kembali. Udara malam itu terasa berat meskipun pendingin ruangan menyala di setiap sudut ruang makan besar keluarga Wijaya. Lampu kristal menggantung megah di atas meja panjang berbentuk oval yang dipenuhi aneka hidangan khas peranakan. Ayam kodok panggang, sup jagung kepiting, udang saus mentega, dan semangkuk besar sayur lodeh yang masih mengepul. Di sisi ujung meja, duduk sang kepala keluarga, Pak Darsa Wijaya, pria tua berwibawa dengan rambut putih yang disisir rapi ke belakang, matanya tajam tapi terlihat lelah oleh usia. Seluruh keluarga besar telah hadir malam itu. Acara makan malam yang biasanya hangat berubah menjadi pertemuan formal, penuh basa-basi dan tatapan yang tak sepenuhnya tulus. Naila duduk di samping suaminya, Raka, yang malam itu tampak gelisah. Sejak awal, dia terus melirik jam tangan dan sesekali mengetuk-ngetukkan jari ke pinggir piringnya. Wajahnya yang biasanya ramah terlihat kaku, bahkan terkesan terpaksa. Di seberang meja, duduk seorang wanita muda dengan gaun hitam berpotongan rapi, rambut dikuncir rendah, dan bibir merah menyala. Namanya Citra. Ia diperkenalkan sebagai rekan bisnis Raka, meskipun bagi Naila, label itu terdengar seperti tameng yang terlalu rapuh untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam. Sejak pertama kali wanita itu memasuki ruangan, Naila merasakan hawa aneh. Bukan karena kecantikannya, tapi karena tatapan mata Raka yang terlalu intens setiap kali Citra bicara, terlalu cepat membenarkan setiap ucapannya, dan terlalu sering menoleh ke arahnya meski tak sedang diajak bicara. Naila meneguk air putihnya perlahan. Ia merasa mual, bukan karena makanan, tapi karena firasat yang menyesakkan dada. Tatapan matanya mengamati setiap gerak-gerik antara Raka dan Citra. Senyum mereka terasa terlalu akrab. Tertawa mereka terdengar terlalu nyaman. Bahkan ketika Raka membantu menuangkan sup ke mangkuk Citra, tangannya menyentuh punggung tangannya secara tak sengaja. Hal kecil yang cukup untuk membuat perut Naila berputar. Ibunya Raka, Bu Ratna, tampak tak menyadari apapun. Ia terus bercerita tentang rencana liburan ke Ubud, sambil memuji masakan yang disiapkan oleh catering langganannya. Tapi Naila nyaris tak mendengar apa-apa. Semuanya terdengar seperti dengungan jauh di telinganya. Akhirnya, Naila tak bisa lagi menahan diri. Suaranya terdengar pelan tapi tegas, memotong obrolan di meja yang penuh senyum basa-basi. "Maaf sebelumnya," katanya sambil menatap Citra dengan mata tajam yang tetap menjaga senyum tipis di bibir. "Saya hanya ingin bertanya, sudah berapa lama Citra menjadi rekan bisnis Raka?" Semua orang di meja langsung menoleh. Citra, yang sedang menyuapkan udang ke mulutnya, tersentak kecil, lalu menelan cepat. "Oh, baru beberapa bulan. Kami bertemu dalam forum investasi swasta," jawabnya santai, suaranya ringan seolah pertanyaan itu tak bermuatan. Raka segera menimpali, "Iya, Naila. Kami kerja bareng di proyek digital baru. Aku sudah bilang, kan?" Naila mengangguk kecil. "Kamu memang bilang soal proyek. Tapi kamu tak pernah menyebut nama Citra." Raka menyipitkan mata, mulai gelisah. "Apa maksudmu, Nay?" Naila menatap langsung ke suaminya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Suara sendok garpu yang beradu di piring, obrolan para sepupu, semuanya menguap. Yang tersisa hanya Naila dan Raka. "Aku cuma ingin tahu kenapa kamu terlihat terlalu dekat dengan Citra." Keheningan menyelimuti meja. Pak Darsa menghentikan makannya. Bu Ratna menoleh bingung. Sepupu-sepupu mulai saling melirik, dan Citra meneguk air sambil pura-pura tersenyum sopan. Raka menegang. Matanya membelalak, nadanya naik. "Apa kamu menuduhku macam-macam di depan semua orang?" "Aku hanya menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikiranku." Suara Naila tetap tenang, tapi nadanya dingin. "Dan kurasa aku berhak bertanya." "Ini gila," geram Raka, napasnya memburu. Ia lalu menoleh ke ayahnya. "Pak, aku minta maaf atas keributan ini, tapi aku tidak bisa terima dituduh seperti ini." Naila memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Tapi ketika ia membuka mata dan melihat Citra menunduk sambil menahan senyum simpul, sesuatu di dalam dirinya meledak.
Kamu pikir aku buta, Raka? Aku lihat sendiri kamu menjemput Citra dari apartemennya minggu lalu. Aku lihat kalian bergandengan tangan masuk restoran. Citra langsung membeku. Wajah Raka memerah, antara marah dan panik. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Kamu mengikuti aku? Suara Raka parau, nyaris tak percaya. Naila tak menjawab. Tapi sikapnya cukup menjadi konfirmasi. Kamu gila, desis Raka. Kamu sudah gila. Lalu, dalam sekejap yang menyayat waktu, Raka berdiri dan mengayunkan tangan kanannya. Tamparan keras mendarat di pipi Naila, mengeluarkan bunyi yang terdengar seperti letusan kecil di ruangan mewah itu. Semua orang terpaku. Wajah Naila menoleh karena pukulan itu, rambutnya tergerai ke depan, dan ia hanya duduk diam. Tak menangis, tak menjerit, hanya diam. Tangannya terangkat, menyentuh pipinya yang perih dan panas. Tapi matanya tetap menatap suaminya, seolah ingin mengingat wajah itu baik-baik, wajah lelaki yang pernah ia cintai, yang kini berubah menjadi orang asing. Raka, teriak Bu Ratna akhirnya, berdiri dan menutupi mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Pak Darsa pun bangkit dari kursinya, napasnya berat. Keluar dari rumah ini malam ini juga kalau kamu tidak bisa jaga tanganmu. Tapi Raka hanya berdiri di tempat, terengah, dadanya naik turun. Matanya tampak kosong, sementara Citra menarik lengannya perlahan, mencoba menenangkannya. Sudah, Ra, bisik Citra. Tapi semuanya sudah terlambat. Garis sudah dilanggar. Retakan sudah terjadi, dan suara tamparan itu menggema di dalam dada setiap orang yang hadir malam itu. Naila perlahan berdiri, masih memegang pipinya. Dengan langkah tenang namun pasti, ia meninggalkan meja makan, meninggalkan keramaian, dan meninggalkan dirinya yang lama, yang percaya, yang setia, yang berusaha memahami. Dan di balik pintu ruang makan yang perlahan tertutup, Naila tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langit di luar mendung, seolah ikut merasakan luka yang mendung di hati Naila. Sudah 3 hari ia mengurung diri di kamar lantai 2 rumah orang tuanya di Bandung, tempat yang dulu menjadi pelarian saat patah hati pertama, tempat yang kini kembali menyambutnya dalam diam. Langit-langit kamar itu masih berwarna biru pucat, foto-foto keluarga masih tergantung di dinding, tapi semuanya terasa asing. Bahkan dirinya sendiri. Naila belum berbicara banyak sejak kejadian malam itu. Ibunya hanya bisa mengantarkan makanan ke depan pintu setiap pagi dan malam, berharap suatu saat Naila membukanya dan mau bicara. Tapi yang terdengar hanya suara langkah lembut, kadang isakan pelan saat malam tiba. Di atas ranjang, Naila duduk memeluk lutut, mengenakan sweater abu-abu favoritnya yang sudah lusuh. Di meja samping ranjang, sebuah bingkai foto kecil masih berdiri, ia dan Raka, di pantai seminyak, tertawa tanpa beban. Waktu itu angin laut mengacak rambutnya, dan Raka dengan gemas membetulkan poni Naila sebelum mencium keningnya. Mata Naila saat itu bersinar. Kini, matanya kosong. Tanpa sadar, kenangan itu menyerbu pikirannya. Flashback pun dimulai. 2 tahun lalu, musim semi di Ubud. Waktu itu Naila dan Raka baru menikah 5 bulan. Raka menyewa villa kecil dengan kolam renang pribadi. Mereka berenang tengah malam sambil tertawa seperti anak kecil. Raka menyanyikan lagu-lagu lama sambil memetik gitar kecilnya. Kalau kamu jadi tua dan keriput, aku masih cinta kamu, ucap Raka malam itu sambil menatap Naila dari balik gelas anggur. Naila terkikik. Kalau aku botak, apalagi, kamu akan jadi bola lampu tercantik. Mereka tertawa sampai air mata keluar. Malam itu, mereka tidur sambil bergandengan tangan, memimpikan masa depan yang kini terasa seperti kebohongan besar. Kembali ke kenyataan, Naila menghapus air matanya dengan kasar. Pipinya masih sedikit nyeri di tempat tamparan itu mendarat. Tapi luka di hati jauh lebih dalam. Pintu kamarnya diketuk pelan. "Nay, aku masuk ya," terdengar suara Tasya, sahabatnya sejak kuliah. Tanpa menunggu jawaban, Tasya masuk membawa kantong kertas berisi kroasang dan kopi favorit Naila dari kedai di ujung jalan. "Aku tahu kamu gak mau makan, tapi tolong, minimal minum kopi ini. Badan kamu butuh tenaga," ujarnya sambil duduk di ujung ranjang. Naila menghela napas, matanya sembab. "Aku gak tahu harus mulai dari mana," bisiknya. Tasya menghela napas panjang.
mulailah dari yang kamu rasakan. Aku ngerasa bodoh dan hancur. Semua yang pernah dia bilang, semua pelukan itu ternyata cuma lapisan. Dia yang salah, Nay. Kamu bukan korban karena bodoh. Kamu korban karena kamu percaya. Naila menatap sahabatnya. Kenapa orang bisa berubah segitu kejamnya? Tasya menggenggam tangannya erat. Karena mereka nggak tahu cara mencintai yang benar. Atau, mungkin mereka cuma mencintai diri mereka sendiri. Hening sesaat. Hanya suara hujan kecil di luar jendela. Lalu Naila berbisik pelan, dengan nada getir. Aku nggak akan diam. Tas, aku harus tahu semuanya. Sejak kapan, di mana, seberapa jauh. Aku nggak mau dibilang cemburu buta. Tasya mengangguk. Aku bisa bantu. Tapi, kita nggak bisa kerja sendirian. Kita butuh orang yang tahu caranya cari bukti. Naila memandangnya penuh harap. Tasya pun merogoh ponselnya. Aku tahu satu orang. Arman. Dia mantan detektif swasta, sekarang kerja freelance. Dulu dia bantu sepupuku waktu kasus perselingkuhan juga. 2 hari kemudian, Arman adalah pria berkacamata dengan jaket kulit dan tatapan tajam. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil dekat stasiun Bandung. Naila duduk gugup sementara Arman membuka laptopnya dan mulai mencatat. Saya butuh detail, lokasi kerja suami, kebiasaannya, nomor ponsel, siapa saja teman dekatnya, akun media sosialnya, dan foto-foto terakhir kalian. Naila memberinya semua. Bahkan akses ke iCloud Raka yang diam-diam masih terhubung ke laptop lamanya di rumah mereka. Arman mengangguk pelan. Saya akan mulai dari aktivitas digitalnya dulu. Lalu saya akan pasang pelacak di mobilnya jika memungkinkan. Biasanya, butuh waktu 1-2 minggu untuk dapat pola. Kalau ternyata benar mereka selingkuh, tanya Naila, suaranya nyaris tak terdengar. Arman menatapnya dalam. Maka kamu akan punya semua bukti untuk memperjuangkan hakmu. Hukum bisa berpihak, tapi hanya jika kamu datang dengan data, bukan luka. Naila mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, matanya tidak dipenuhi air. Tapi nyala kecil mulai muncul di sana. Api dari seorang perempuan yang tersakiti, namun menolak menjadi korban selamanya. Malam itu, Naila membuka laptopnya sendiri dan menelusuri folder-folder lama. Ia membuka pesan-pesan lama di WhatsApp, obrolan panjang dengan Raka yang penuh emotikon cinta, video call saat Raka dinas di luar kota, dan bahkan rekaman suara ulang tahun pernikahan pertama mereka. Tapi di antara semua itu, ia juga mulai menyusun potongan kecil yang dulu diabaikannya. Raka sering pulang lewat tengah malam, dengan alasan meeting investor. Seringkali ponselnya berada dalam mode pesawat saat di rumah. Ada parfum yang tak dikenalnya di jaket Raka. Dan, tentu saja, senyum Citra yang tak pernah sederhana. Naila mencatat semuanya di buku kecil. Dengan tangan gemetar tapi mantap, ia menulis tanggal, kejadian, dan kemungkinan motif. Di halaman pertama buku itu, ia menulis satu kalimat. Aku bukan wanita yang akan diam. Citra tidak datang dari kegelapan, tapi ia menjadikannya senjata. Dengan wajah menawan yang selalu dibingkai rapi oleh tatanan rambut sempurna, langkah-langkahnya seperti tarian lembut yang menyamarkan niat tajam. Ia bukan perempuan biasa. Ia tahu seni membungkus ambisi dalam kelembutan, menyelipkan racun dalam setiap senyum manis, dan merangkai kalimat penuh pujian yang terasa seperti pelukan hangat, namun meninggalkan bekas dingin di belakang punggung. Sejak awal, Citra tahu apa yang ia inginkan. Dan lebih penting lagi, ia tahu siapa yang bisa membantunya mendapatkannya. Raka, dengan status sosialnya, posisinya sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan teknologi yang sedang naik daun, adalah pintu emas yang ia bidik dengan presisi. Ia tidak terburu-buru. Ia sabar, menyisip seperti angin malam yang tak terasa, pelan namun pasti menyusup ke dalam celah-celah rapuh seorang pria yang tak sepenuhnya menyadari betapa hausnya ia akan pengakuan. Raka, di sisi lain, telah lama hidup dalam bayang-bayang ekspektasi. Ia besar di bawah tekanan keluarga, menjadi simbol harapan, pewaris masa depan. Ia tak pernah benar-benar merasa cukup, meskipun dari luar ia tampak berhasil. Ketika Citra datang, ia membawa sesuatu yang berbeda, bukan sekadar ide bisnis, tapi pengakuan yang terasa tulus.
Ia menatap Raka seolah dunia berputar karena visinya. Ia memuji langkah-langkah bisnisnya bukan karena benar, tapi karena ia tahu Raka lapar akan pembenaran. Dan dalam tiap tatap mata itu, Citra menanamkan pengaruh yang perlahan mengikis batas antara logika dan perasaan. Ia tahu bagaimana menepuk bahu Raka ketika ia lelah. Ia tahu kapan harus muncul dengan segelas kopi saat Raka stres karena investor yang rewel. Ia hadir seperti pasangan ideal dalam versi profesional. Tak pernah menuntut, hanya memberi. Tapi di balik pemberian itu, ada agenda yang tertulis jelas dalam pikirannya. Akses. Akses ke ruang-ruang keputusan, ke jaringan bisnis Raka, ke kekuasaan yang bisa dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Dan Raka, dalam keterbatasan penglihatannya yang dilumpuhkan oleh pujian dan perhatian palsu, mulai membiarkan celah-celah dibuka. Proyek-proyek sampingan yang melibatkan Citra mulai bermunculan. Ia mulai membawa nama perempuan itu dalam diskusi investor, memberi rekomendasi atas jasanya, dan secara tidak sadar membuka jalur yang membuat Citra tumbuh bukan sebagai rekan, tapi sebagai pengendali dari balik layar. Naila menyadari semua itu bukan dalam satu malam. Ia memperhatikan dengan keheningan yang tajam. Ia tidak lagi mencari konfrontasi. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada air mata. Ia mengamati, mencatat, dan berpikir. Diamnya bukan bentuk penyerahan, tapi strategi. Dalam diam itu, ia mulai merancang perang versi dirinya. Perang yang sunyi, rapi, dan mematikan. Ia mulai menelusuri kembali semua aset yang ia miliki atas nama pribadi. Sebagian besar properti keluarga atas nama bersama, tapi ada beberapa aset tanah dan surat berharga yang masih murni miliknya. Warisan dari mendiang ayahnya yang dulu mempercayakan segalanya padanya tanpa syarat. Tanpa membuat suara, Naila mendatangi notaris kepercayaannya. Ia mulai memindahkan kepemilikan saham kecil dan surat tanah atas nama adiknya dan ibunya, orang-orang yang ia tahu tidak akan pernah menyentuhnya tanpa seizin Naila. Rekening bank pun secara bertahap ia sisihkan dari akses bersama. Ia membekukan kartu sekunder, menarik dana-dana kecil secara rutin dan menyimpannya di rekening terpisah. Semuanya dilakukan dengan tenang, tanpa menciptakan jejak yang mencurigakan. Ia belajar dari kesalahan wanita yang pernah percaya terlalu dalam. Ia tidak akan menunggu diseret dalam kehancuran ketika badai datang. Secara bersamaan, Naila juga mulai menyusun arsip. Ia mulai mencetak email-email penting, mengunduh laporan transaksi perusahaan, memotret dokumen-dokumen yang menyebutkan keterlibatan Citra dalam proyek-proyek yang seharusnya bersifat internal. Ia menyimpan semuanya dalam folder rahasia, tersembunyi dalam perangkat yang hanya bisa diakses dengan sidik jarinya sendiri. Di luar, ia masih terlihat seperti wanita yang diam. Tapi di dalam, Naila tengah berubah menjadi versi baru dirinya. Perempuan yang sudah melepaskan kepolosan dan memilih kekuatan. Ia tidak mencari balas dendam. Ia mencari kebenaran dan keadilan bagi dirinya sendiri. Sementara itu, Citra semakin berani. Ia mulai muncul dalam foto-foto publikasi proyek, berdiri di samping Raka seolah-olah keduanya mitra tak terpisahkan. Ia mulai menyisip dalam rapat-rapat besar tanpa undangan resmi, dan mulai menjalin kontak langsung dengan mitra investor luar negeri. Beberapa karyawan mulai bertanya-tanya, namun tak ada yang cukup berani untuk menyampaikan keberatan. Citra sudah menguasai medan, bukan dengan otoritas, tapi dengan manipulasi dan pesona yang membutakan banyak orang. Raka sendiri semakin jauh dari kenyataan. Ia merasa dicintai, dibutuhkan, dihargai. Ia tidak menyadari bahwa yang ia lihat dalam mata Citra bukanlah cinta, tapi pantulan egonya sendiri. Ia tidak mengerti bahwa pujian yang terus-menerus ia terima adalah jebakan yang membuatnya menolak kritik, bahkan dari dirinya sendiri. Dan dalam kabut itu, Raka menyerahkan lebih dari yang ia sadari. Waktunya, keputusannya, bahkan masa depannya. Namun di balik layar, Naila menyimpan detik demi detik. Ia menyusun bukti seperti senjata dalam perang gerilya. Ia tahu, hari itu akan tiba, hari ketika semuanya terbongkar, dan tidak akan ada ruang untuk menyangkal. Dan pada hari itu, bukan hanya cinta yang akan dipertaruhkan, tapi nama, harga diri, dan kebenaran yang selama ini dikubur di bawah senyum manis dan gaun hitam milik seorang wanita yang terlalu berani bermain dengan nyawa orang lain. Hujan turun deras siang itu. Langit tampak muram, seperti menyimpan luka yang belum sembuh. Di dalam rumah tua keluarga,
Aroma kayu basah bercampur dengan wangi samar kopi tubruk dari dapur. Udara terasa berat, seakan memuat ribuan kata yang tertahan. Naila berdiri di balik tirai jendela, memandangi titik-titik air yang berlomba jatuh di kaca. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh. Setelah semua yang terjadi, Naila bukan lagi perempuan yang dulu. Bukan lagi wanita yang mudah percaya pada pelukan dan janji manis. Di dalam dirinya tumbuh ruang baru, dingin, tenang, dan terlatih. Ruang itu menyimpan amarahnya, tapi juga mengasahnya menjadi senjata. Ia tidak berniat bertahan demi cinta yang sudah mati, tapi ia juga tidak akan meninggalkan medan perang ini tanpa membawa kemenangan. Di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah perlahan dari pintu depan. Pintu diketuk pelan, 2 kali. Ibu rumah tangga yang biasa membantu Naila memanggilnya dengan ragu. "Bu Naila, ada tamu." Naila berjalan menuju ruang tamu. Dan di sana, berdiri sosok yang tak ia sangka. Bu Mirna, ibu mertua yang selama ini dikenal kaku, formal, bahkan dingin terhadapnya. Perempuan parubaya itu mengenakan mantel coklat tua dan syal wol abu-abu yang masih basah karena hujan. Rambutnya sedikit kusut, matanya sembab meski masih menyimpan kebanggaan yang melekat sejak muda. Untuk beberapa detik, tak ada yang berkata apapun. Lalu Bu Mirna duduk dengan pelan di sofa, sementara Naila hanya berdiri, menjaga jarak. Tapi tatapan Bu Mirna hari itu berbeda. Tidak menghakimi, tidak menyudutkan. Ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan, sekaligus keretakan dalam ketegasan yang dulu sering membuat Naila merasa kecil. Dalam diam yang penuh makna, Bu Mirna mengeluarkan sesuatu dari tas kulitnya. Selembar foto lama, Raka kecil sedang memeluk boneka beruang lusuh. Ia meletakkannya di meja, seperti simbol masa lalu yang sudah tak bisa dipertahankan. Naila mengerti tanpa perlu dijelaskan, ibu itu tahu. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu anak lelakinya telah berubah menjadi seseorang yang bukan lagi laki-laki yang pantas dibanggakan. Dan dalam keheningan penuh luka, ia juga tahu bahwa Naila adalah satu-satunya yang masih berdiri dengan martabat, meski terluka. Tanpa perlu kata, tatapan mereka bertemu, dan ada pengakuan, serta dukungan diam-diam yang mengalir dalam ketegangan emosional itu. Ketika Bu Mirna akhirnya pergi, meninggalkan sekotak kecil berisi dokumen kepemilikan saham keluarga yang dulu diwariskan dari ayah Raka, Naila menggenggamnya dengan tangan gemetar. Di dalam kotak itu, tersimpan lebih dari sekadar kertas. Ada restu yang diam-diam diberikan, dan mungkin, permintaan maaf yang tak bisa terucap. Dan hari itu, sesuatu dalam diri Naila berubah sepenuhnya. Bukan lagi luka yang ia peluk, tapi tekad. Sore harinya, di ruang kerja di lantai 2, Naila membuka laptop dengan satu tujuan, menyusun strategi. Ia bukan wanita bodoh yang akan menunggu hingga kehancuran datang menghampirinya. Ia akan menyambutnya dengan kekuatan yang dibangun pelan-pelan, dalam senyap. Ia menghubungi satu orang yang paling ia percaya, Dio, kakaknya. Seorang pengacara berintegritas tinggi, yang sejak awal curiga pada Raka tapi memilih diam demi menghormati pilihan Naila. Dio datang keesokan harinya, membawa setumpuk berkas hukum dan aura ketegasan yang khas. Ia tidak menatap Naila dengan kasihan, tapi dengan penghormatan. Karena ia tahu, adiknya sedang tidak mencari pelindung. Ia sedang membentuk aliansi. Di ruang makan yang telah kosong dari canda keluarga, mereka mulai membedah hak-hak yang bisa direbut kembali. Dio menjelaskan jalur hukum, pembagian harta Gonogini, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, serta kemungkinan perlawanan dari pihak Raka. Tapi yang paling penting dari semua itu, adalah satu pernyataan yang ia ucapkan dengan serius. Kalau kamu siap berperang, kamu tidak boleh ragu. Sekali kamu buka pintu ini, kamu tidak bisa menoleh ke belakang. Dan Naila mengangguk, bukan dengan air mata, tapi dengan kepala tegak. Hari-hari selanjutnya dipenuhi oleh strategi diam-diam. Naila dan Dio menyusun berkas-berkas, mengonsolidasikan bukti digital dari ponsel lama Raka yang tak sengaja tertinggal saat malam keributan itu. Di dalamnya, tersimpan jejak-jejak yang terlalu rinci untuk bisa disangkal. Pesan penuh rayuan, percakapan soal aliran dana mencurigakan ke rekening milik Citra, serta foto-foto yang tak terbantahkan. Naila menyewa seorang auditor independen untuk menelusuri keuangan bisnis Raka. Di balik laporan laba rugi yang rapi, tersembunyi transaksi yang dialihkan ke proyek-proyek fiktif milik Citra.
Semua terdata, semua tercatat. Sementara itu, Naila tetap tampil biasa di mata publik. Ia datang ke acara keluarga, mengenakan gaun tenang, tersenyum sewajarnya, dan menjawab pertanyaan dengan sopan. Tak ada yang menyadari badai sedang bergerak di balik elegansi itu. Ia bukan wanita yang berteriak di tengah luka. Ia adalah perempuan yang diam-diam membangun panggung jatuhnya musuhnya sendiri. Dan di tengah semuanya, malah menjadi waktu bagi Naila untuk mengosongkan diri dari kekuatan yang melelahkan. Ia masih manusia. Masih ada malam-malam saat ia menangis dalam diam, mengingat cinta yang pernah tulus, menyalahkan dirinya karena tak melihat lebih awal. Tapi ia tahu, kekuatan bukan berarti tidak pernah rapuh. Kekuatan adalah saat seseorang berdiri lagi, meski tubuhnya penuh luka. Ia adalah istri yang terluka, tapi bukan istri yang menyerah. Ia akan mengambil semua yang menjadi haknya. Bukan karena tamak, tapi karena keadilan pantas diperjuangkan. Dan ketika saat itu tiba, ketika semua bukti telah lengkap, ketika hukum mulai bergerak, dan kebenaran tak lagi bisa disangkal, maka akan terlihat jelas siapa yang bersinar karena ketulusan, dan siapa yang terbakar oleh kebohongannya sendiri. Waktu selalu menjadi teman bagi mereka yang sabar. Dan Naila adalah perempuan yang telah belajar menunggu, bukan dalam kelemahan, tapi dalam diam yang menyiapkan ledakan. Ia menunggu bukan karena tak berdaya, melainkan karena ia tahu, beberapa kebenaran harus disampaikan di panggung yang tepat, di hadapan saksi-saksi yang tidak bisa berpaling, agar bobotnya terasa seperti petir yang menyayat langit. Hari itu, rumah keluarga besar kembali menjadi tempat pertemuan. Udara dipenuhi dengan aroma masakan tradisional yang menggoda, semur daging, lodeh, dan sambal goreng ati. Suara tawa, canda anak-anak, dan percakapan riuh menggema dari ruang tengah. Seperti biasa, keluarga berkumpul menjelang akhir bulan untuk mempererat tali silaturahmi, sebuah tradisi yang sejak dulu dijaga dengan bangga. Tapi sore itu, sesuatu terasa berbeda. Ada hawa ganjil yang mengalir di antara dinding rumah besar itu, seolah rumah itu sendiri tahu akan ada kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Naila hadir dengan penampilan yang nyaris sempurna. Gaun putih gading sederhana dengan kerah tinggi, rambut disanggul rapi, dan mata yang tak lagi menyimpan luka, hanya ketegasan. Senyumnya tipis, namun cukup untuk menebarkan rasa tak nyaman pada mereka yang menyembunyikan sesuatu. Citra pun hadir, berdampingan dengan Raka. Mengenakan blus merah menyala yang terlalu mencolok untuk acara keluarga. Wajahnya berseri, tapi terlalu kaku. Ia tahu Naila akan datang, dan sesuatu dalam perutnya mulai memberontak. Meski ia mencoba meredam dengan senyum palsu dan tawa yang dibuat-buat. Ketika makan malam hampir usai dan semua orang mulai bercengkerama, Naila berdiri. Ia tidak meminta perhatian. Ia tidak mengetuk gelas atau memanggil nama siapapun. Ia hanya berdiri, dan seketika suasana mengendap. Satu persatu orang memalingkan wajah ke arahnya. Karena ketika seseorang seperti Naila, yang selama ini dikenal tenang dan menghindari konflik, berdiri tanpa alasan, semua orang tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan langkah mantap, Naila berjalan ke tengah ruangan. Ia meletakkan satu folder hitam di meja makan yang baru saja kosong dari piring-piring. Ia membuka lembar pertama. Dan dimulailah panggung kebenaran itu. Satu demi satu, Naila membacakan dokumen. Bukti transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Citra. Salinan pesan-pesan yang menunjukkan hubungan tidak profesional dan sangat pribadi antara Citra dan Raka. Tangkapan layar email yang dikirim tengah malam, yang tidak mungkin terjadi jika hubungan mereka murni profesional. Ia membaca dengan tenang, nada suaranya nyaris datar, tapi setiap kata seperti palu yang memecah tembok-tembok kebohongan. Semua yang hadir membeku. Beberapa menoleh ke arah Raka yang wajahnya memucat, tangan terkepal, tapi tak mampu menyela. Ia hanya menunduk, napasnya berat, dan keringat dingin mulai membasahi pelipis. Ia terlihat seperti anak kecil yang tertangkap mencuri, kehilangan semua pertahanan, semua keangkuhan. Citra, yang duduk tak jauh darinya, berusaha tersenyum, tapi wajahnya menegang. Lalu, dengan suara tinggi yang bergetar, ia mencoba membela diri. Ia menyebut bahwa Naila terlalu cemburu, bahwa semua itu hanya asumsi yang dibesar-besarkan. Ia mengatakan bahwa wanita seharusnya mendukung suaminya, bukan menjatuhkan. Tapi suara Citra tak lagi memiliki pijakan.
Ia mencoba mengendalikan narasi, namun semakin banyak ia bicara, semakin besar lubang yang ia gali untuk dirinya sendiri. Naila tetap diam setelah menyampaikan bukti. Ia hanya menatap Citra, dan kemudian menatap Raka, mata yang dulu penuh cinta, kini kosong. Tapi bukan kosong karena luka. Kosong karena harapan telah mati. Lalu tiba-tiba, seseorang dari keluarga besar menyela. Seorang paman tua yang dikenal bijak, dengan suara parau yang gemetar karena marah, berkata bahwa pengkhianatan seperti ini adalah aib. Ada keheningan yang panjang setelah itu. Dan itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena diam itu bukan ketidaktahuan. Itu adalah penghakiman yang tidak membutuhkan suara. Raka berdiri, mencoba menjelaskan, tapi lidahnya terasa seperti lumpur. Tak ada yang keluar selain pengakuan samar yang tak mampu menyelamatkannya. Ia tidak menyangkal. Karena ia tahu, penyangkalan saat semua bukti ada di depan mata hanya akan mempermalukan dirinya lebih dalam. Ia hanya berkata pelan bahwa ia menyesal. Tapi kata itu terdengar seperti gurauan yang tidak lucu. Karena yang hancur bukan hanya rumah tangga, tapi kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Citra berdiri dan melangkah keluar, diiringi bisik-bisik tajam dari beberapa kerabat. Dan ketika pintu tertutup di belakangnya, suara itu seperti penanda, akhir dari kebohongan, awal dari kejatuhan. Naila duduk kembali di kursinya, menghela napas panjang. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tidak menangis. Ia tidak merasa lega, tapi ia tahu, ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk martabatnya, untuk nama baik yang selama ini dicemari dengan dusta. Bu Mirna yang duduk di sudut ruangan hanya menunduk dalam diam. Tapi dari matanya mengalir satu tetes air mata. Bukan karena malu, tapi karena menyesal. Ia menatap Naila dan mengangguk pelan. Dalam gerak tubuh itu, ada pengakuan bahwa kebenaran, seberat apapun, tetap harus ditegakkan. Malam itu, acara keluarga tidak berakhir dengan tawa. Tapi untuk pertama kalinya, semua orang pulang membawa sesuatu yang lebih berharga dari obrolan biasa, kesadaran. Dan Naila, meski lelah, berjalan menuju kamarnya dengan punggung tegak. Karena ia tahu, ia baru saja memenangkan satu hal yang tak ternilai, dirinya sendiri. Mentari belum tinggi saat kabar itu sampai ke Raka. Surat resmi dari kantor pengacara dikirim ke email pribadinya dan juga secara fisik. Dikirim melalui kurir ke rumah mewah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya, rumah yang dulu ia banggakan di depan kolega, tempat ia menjamu tamu-tamu bisnis, termasuk Citra. Tapi kini, surat itu hadir bukan sebagai ucapan selamat, melainkan sebagai pengusiran yang sah dan legal. Anda diminta untuk mengosongkan seluruh properti ini dalam waktu maksimal 7x24 jam. Segala bentuk aset bergerak maupun tidak bergerak di dalamnya adalah milik klien kami, Naila Larasati, berdasarkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Seketika itu juga, dunia Raka yang dibangun dari kebohongan dan keangkuhan mulai runtuh, seperti menara pasir yang dihantam ombak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa segala yang selama ini ia klaim, ternyata hanya pinjaman dari seseorang yang selama ini ia remehkan, istrinya sendiri. Beberapa hari setelah pengungkapan kebenaran di acara keluarga besar, Naila bergerak cepat. Dengan bantuan Dio, sang kakak sekaligus pengacara yang tangguh, ia mengeksekusi seluruh strategi hukum yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Tak ada waktu untuk ragu. Tidak ada ruang untuk iba. Karena yang ia rebut bukan semata-mata harta, melainkan kendali atas hidupnya yang telah lama dirampas oleh manipulasi dan pengkhianatan. Langkah pertama adalah rumah. Rumah mewah bergaya modern minimalis di kawasan elit Jakarta Selatan itu, memang sejak awal dibeli Naila dari hasil warisan mendiang ayahnya yang dulu seorang pengusaha properti. Namun karena atas nama suami istri, Raka sempat merasa memiliki hak atasnya. Ia bahkan sempat sesumbar kepada koleganya bahwa rumah itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal ia tidak pernah menyumbang sepeser pun saat proses pembelian rumah itu dilakukan. Sekarang, dengan dokumen pembelian asli yang menunjukkan 100% kepemilikan Naila dan surat kuasa penuh dari bank, Naila menutup segala celah hukum. Ia tidak mengusir Raka dengan emosi, melainkan dengan kepastian hukum yang dingin, dan itulah yang paling menyakitkan bagi pria seperti Raka. Satu truk ekspedisi berdiri di depan pagar rumah pagi itu. 2 orang satpam, yang telah dipekerjakan ulang oleh Naila,
menunggu perintah. Dalam waktu hitungan jam, Raka dan Citra harus meninggalkan rumah yang selama ini mereka tinggali dengan penuh tipu daya. Semua barang yang bukan milik mereka akan tetap tinggal. Lukisan-lukisan mahal, furnitur custom-made, bahkan mesin kopi Italia yang pernah Raka pamerkan ke tamu-tamunya, semua itu milik Naila. Citra, yang semula sempat tersenyum sinis saat mendengar ancaman pengusiran, kini hanya bisa menangis. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang ia pandang sebagai istri membosankan, itu ternyata adalah satu-satunya pemilik sah seluruh kemewahan hidup yang selama ini ia nikmati. Dalam panik, Citra sempat merayu Raka untuk menenangkan Naila, berharap masih ada celah kompromi. Tapi yang tak ia tahu, masa tawar-menawar telah berlalu sejak malam kebenaran terungkap. Naila bukan lagi istri yang bisa dibohongi dengan tatapan kosong dan janji palsu. Langkah kedua adalah perusahaan. Perusahaan konsultan bisnis yang selama ini diklaim Raka sebagai miliknya, ternyata berdiri di atas investasi awal dari Naila. Semua modal awal, kantor, dan infrastruktur, dibiayai oleh Naila dari hasil tabungan dan portofolio bisnisnya sejak sebelum menikah. Dokumen-dokumen legal yang sebelumnya disimpan rapi, kini digunakan Naila untuk menggugat balik segala bentuk klaim kepemilikan Raka. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, lewat proses hukum yang rapi dan tak terbantahkan, nama Raka resmi dikeluarkan dari daftar kepemilikan saham. Ia bahkan dilarang memasuki gedung kantor oleh petugas keamanan setelah surat pengalihan hak ditandatangani. Raka hanya bisa berdiri di depan lobi dengan tatapan kosong, menyadari bahwa bukan hanya rumah dan istri yang ia kehilangan, tapi juga identitas yang selama ini ia bangun dari kebohongan. Ia kehilangan wajah di hadapan kolega, investor, dan dunia bisnis yang dulu menyanjungnya. Semuanya kini tahu, ia hanya suami dari Naila Larasati, bukan siapa-siapa. Langkah ketiga, rekening dan aset keuangan. Naila dengan cerdas telah mengalihkan hampir seluruh aset pribadinya ke dalam nama perusahaannya dan trust fund yang dikelola oleh Dio. Segala aset yang selama ini digunakan Raka tanpa hak, termasuk mobil-mobil mewah, apartemen investasi, bahkan asuransi keluarga, semua telah dibekukan. Dalam hitungan hari, Raka tidak bisa lagi menarik uang dari rekening manapun yang selama ini ia manfaatkan. Ia menjadi seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Pria elegan dengan mobil sport dan jam tangan mahal, kini berubah menjadi lelaki yang kehilangan arah dan harga diri. Dan pada akhirnya, Naila berdiri di balkon rumah yang kini kembali hanya miliknya. Angin sore menyibak rambutnya perlahan. Ia melihat ke halaman depan, tempat Raka dan Citra berdiri kebingungan dengan koper-koper mereka. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Tak ada caci maki. Tak ada dendam yang diumbar. Karena pembalasan sejati tidak memerlukan suara. Ia hanya butuh bukti. Naila tidak lagi menangis. Tidak juga merasa puas. Tapi di dalam hatinya, ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena semua yang ia perjuangkan telah kembali. Dan yang lebih penting dari semuanya, dirinya sendiri pun telah kembali ke tempat semula. Tegak, utuh, dan tak tergoyahkan. Ia adalah perempuan yang pernah dicintai, lalu dikhianati. Tapi kini, ia adalah perempuan yang tak lagi bisa diremehkan. Dan semua telah kembali padanya. Hidup memiliki caranya sendiri untuk mengadili manusia. Kadang tidak dengan pedang, tidak pula dengan penjara. Kadang hukuman datang dalam bentuk kesepian, kehilangan, dan penyesalan yang tak bisa ditebus. Dan itulah yang kini menjadi keseharian Raka. Beberapa bulan setelah pengusiran yang memalukan, hidup Raka berubah drastis. Rumah-rumah mewah, kendaraan mahal, dan kantor yang dulu membuatnya merasa berkuasa, kini tinggal kenangan yang menyakitkan. Satu persatu, ia kehilangan akses pada semua kemewahan yang pernah ia nikmati, tanpa pernah benar-benar memilikinya. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, Raka kini hidup sendiri. Dindingnya tipis, suara klakson dari jalanan masuk begitu saja ke dalam kamar. Lampu kamar sering berkedip karena kabel listrik sudah usang. Tidak ada pelayan yang menyajikan sarapan. Tidak ada mobil mentereng di garasi. Hanya dirinya, cermin berdebu, dan sisa-sisa ego yang kini tak lagi berharga. Ia mencoba bangkit. Beberapa kali melamar kerja ke perusahaan-perusahaan yang dulu pernah ia hadiri sebagai tamu kehormatan. Namun semua menolaknya. Nama baiknya sudah hancur. Dunia bisnis punya memori yang panjang.
dan mereka tak lupa bagaimana ia dibongkar di depan keluarga besarnya sendiri, dengan bukti-bukti penggelapan dan pengkhianatan yang kini menjadi bisik-bisik di komunitas pebisnis. Tak ada lagi tangan yang menyambutnya hangat. Teleponnya tak lagi ramai berbunyi. Bahkan sahabat-sahabatnya menghilang satu persatu. Dunia yang dulu memujanya ternyata hanya menghormati uang dan status, bukan dirinya. Sementara itu, Citra pun tak tahan hidup dalam kenyataan yang keras. Setelah menyadari bahwa Raka tak lagi bisa memberinya apa-apa, ia mulai menjauh. Awalnya ia masih bertahan, mengeluh soal kontrakan sempit dan makanan seadanya. Tapi tak butuh waktu lama untuk topeng glamor yang ia kenakan runtuh sepenuhnya. Citra pergi diam-diam pada suatu pagi. Ia meninggalkan satu pesan singkat di meja makan, "Maaf, aku tidak bisa hidup begini." Tanpa pamit, tanpa rencana. Hanya pergi, seperti bayangan yang akhirnya luntur oleh cahaya kenyataan. Raka terdiam lama saat membaca pesan itu. Ia tidak marah, tidak pula menangis. Hanya duduk membatu di kursi plastik reot, dengan dada yang kosong. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Dan kini, ia dipaksa menikmati kepahitan yang dulu tak ia pedulikan saat mengkhianati wanita yang mencintainya sepenuh hati. Di sisi lain, Naila menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak pernah sekalipun mengganggu Raka atau mencari tahu kabarnya. Ia tidak mempublikasikan skandal itu, tidak pula menjatuhkan nama Raka di media atau ke kolega bisnis. Ia memilih jalan diam, dan disitulah letak keanggunan balas dendamnya. Karena Naila tahu, penghukuman terbaik bukanlah kemarahan atau kekerasan. Penghukuman terbaik adalah membiarkan seseorang menghadapi kehancuran hidupnya sendiri, sambil menyaksikan dari kejauhan dengan kepala tegak. Ia kembali aktif mengelola perusahaannya. Dengan tim baru, ia memperluas jaringan bisnis dan membangun yayasan sosial untuk perempuan penyintas kekerasan emosional dan ekonomi. Ia tahu dirinya bukan satu-satunya yang pernah terluka karena cinta yang salah. Kini ia memilih menjadi pelita bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Nama Naila perlahan menanjak di dunia profesional. Banyak yang menghormatinya bukan hanya karena kesuksesan, tapi karena cara ia bangkit. Media bisnis mulai menulis tentangnya. Perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, begitu mereka menyebutnya dalam satu artikel. Tapi Naila tidak mengejar sorotan. Ia hanya menjalankan hidupnya dengan niat dan integritas. Sesekali, rasa perih itu masih datang, terutama saat ia teringat masa lalu yang seharusnya bisa menjadi indah, andai Raka memilih setia. Tapi setiap kali rasa itu menghampiri, Naila akan menulis. Ia menuangkan pikirannya dalam jurnal pribadi. Dan di sanalah, luka-lukanya tidak lagi berdarah, hanya menjadi pelajaran. Suatu hari, saat Naila sedang mengawasi pembangunan rumah singgah untuk perempuan korban KDRT di luar kota, ia menerima sebuah amplop kecil. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis tangan, untuk Naila. Di dalamnya, hanya selembar kertas kusam. Surat tulisan tangan dari Raka. Singkat, tidak bertele-tele. "Maaf, aku salah. Semua hancur, dan aku tak bisa menyalahkan siapapun selain diriku sendiri. Kau menang, Naila. Dan aku bersyukur kau membalas tanpa menyakiti. Dendamu adalah elegansi yang tak bisa kubalas. Semoga kau bahagia. Oh Raka." Naila membaca surat itu 2 kali. Lalu ia melipatnya, memasukkan kembali ke dalam amplop, dan meletakkannya di dalam laci meja kerjanya. Ia tidak membalas. Tidak perlu. Karena dalam hidup, tidak semua permintaan maaf harus dijawab. Yang penting baginya kini bukan masa lalu, tapi masa depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa bebas. Tak terikat pada siapapun, tak dibebani harapan siapa-siapa. Ia tak lagi menjadi perempuan yang hanya menunggu dicintai, karena ia telah mencintai dirinya sendiri dengan cara yang paling berani. Mengambil kembali hidupnya, tanpa perlu darah. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Gerimis turun perlahan seperti mengingatkan Naila bahwa luka tak selalu menghilang, tapi bisa menyatu dengan hidup, menjadi bagian dari perjalanan. Di balik jendela kaca ruang kerjanya yang luas, Naila berdiri tegak mengenakan blus putih sederhana dan celana kerja abu-abu. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan langkahnya mantap. Tak ada lagi sisa-sisa ketakutan atau keraguan.
Ia bukan lagi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia kini menjadi pusat cahaya bagi dirinya sendiri, dan sebentar lagi, bagi banyak perempuan lainnya. Luka-luka yang pernah menganga kini tak lagi berdarah. Ia tidak menutupi bekasnya, juga tidak menyembunyikannya. Naila memilih untuk berdiri di atas luka itu, bukan tenggelam di dalamnya. Ia menyadari, setiap rasa sakit yang pernah ia alami telah membentuk siapa dirinya sekarang. Teguh, berani, dan sadar penuh akan harga dirinya. Langkah pertama penyembuhan dimulai dari bisnis. Perusahaan konsultan yang sempat direbut oleh Raka, kini kembali sepenuhnya ke tangan Naila. Namun kali ini, ia tidak hanya menjadikannya sebagai ladang penghasilan. Naila mengubah arah bisnisnya menjadi lebih manusiawi, lebih berdampak. Ia mulai merekrut lebih banyak perempuan, terutama yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga atau pelecehan di tempat kerja. Ia memberi mereka pelatihan, pekerjaan, dan kesempatan untuk bangkit. Kantornya bukan lagi sekadar tempat kerja, melainkan menjadi ruang aman dan inklusif, sebuah ekosistem yang dibangun atas dasar empati dan pemulihan. Tasya, sahabat lama Naila, kini menjadi tangan kanannya dalam bidang sumber daya manusia. Tasya tahu betul betapa hancurnya Naila dulu. Ia menyaksikan proses penyembuhan itu sejak awal, dan kini bangga bisa berdiri di sisi perempuan yang tidak pernah menyerah pada luka. Tasya pun tumbuh bersama Naila, menemukan kembali makna hidupnya dalam membantu sesama. Sementara itu, Arman, mantan penyelidik swasta yang dulu membantu Naila mengungkap perselingkuhan Raka, bergabung sebagai kepala divisi keamanan dan hukum perusahaan. Ia menjaga Naila bukan hanya secara hukum, tapi juga secara personal. Ia tahu bahwa kekuatan Naila sangat besar, tapi tetap membutuhkan pagar yang kokoh dari dalam. Dan Arman bersumpah dalam diam untuk menjadi tembok itu. Namun, titik balik paling besar bukan berasal dari bisnis. Ia datang dari hati Naila sendiri. Setelah semua dendam selesai, setelah kebenaran ditegakkan, Naila merasa ada ruang kosong dalam dirinya yang tidak bisa diisi oleh kemenangan semata. Ia ingin memberi. Ia ingin menyembuhkan bukan hanya dirinya, tetapi juga perempuan-perempuan lain yang masih terjebak dalam siklus penderitaan. Maka lahirlah gagasan mendirikan Yayasan Bumi Teduh, sebuah organisasi sosial yang fokus pada pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan emosional. Yayasan ini bukan sekadar tempat berlindung, tapi pusat pemulihan jiwa. Di sana, perempuan bisa bercerita tanpa dihakimi, bisa menangis tanpa diminta diam, dan bisa belajar untuk berdiri kembali, seperti yang Naila lakukan. Di tanah seluas 1 hektar di Bogor, ia membangun rumah pemulihan dengan arsitektur yang hangat dan terbuka. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada kamar gelap. Hanya taman luas, ruang terapi dengan jendela besar, perpustakaan, dan ruang seni. Naila tahu bahwa penyembuhan datang dari rasa aman dan kebermaknaan. Maka itulah yang ia berikan. Para relawan terdiri dari psikolog, konselor hukum, pendamping spiritual, dan tenaga medis. Banyak dari mereka adalah penyintas juga, yang kini memilih memberi arti bagi luka mereka. Dan Naila berdiri di tengah mereka bukan sebagai pemilik yayasan, tapi sebagai sesama penyintas yang ingin merangkul. Meski jadwalnya padat, Naila selalu menyisihkan 1 hari dalam seminggu untuk datang ke rumah pemulihan itu. Ia mendengarkan cerita. Ia mendampingi terapi kelompok. Ia duduk bersama para perempuan yang masih ragu akan masa depannya. Dan ia berkata dalam hati, "Aku tahu rasa takutmu. Aku pernah ada di tempatmu. Tapi lihat aku sekarang. Jika aku bisa bangkit, kamu pun bisa." Senyum Naila kini bukan topeng, tapi cahaya. Dan itulah bentuk balas dendam paling kuat. Bukan untuk menyakiti balik, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Di suatu malam, setelah sesi pertemuan dengan komunitas perempuan penyintas, Naila duduk sendirian di ruang terbuka yayasan. Angin malam menghembus lembut. Di kejauhan, cahaya lampu kota terlihat seperti bintang-bintang kecil. Ia teringat pada semua yang telah dilaluinya, tangan yang pernah menamparnya di depan keluarga, mata sinis yang memandangnya rendah, suara-suara yang menyalahkan dirinya atas kehancuran rumah tangga. Tapi semua itu kini terasa jauh. Seperti suara hantu dari masa lalu yang tak lagi punya kuasa. Naila menyadari satu hal penting, bahwa hidup ini bukan soal menghindari luka, tapi bagaimana tetap berjalan meski terluka.
Dan jika bisa, berdiri, dengan luka sebagai pijakan, bukan beban. Ia menengadah ke langit malam. Tidak ada air mata. Hanya rasa syukur yang dalam. Karena akhirnya, ia bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah berdiri. Bukan di atas kemenangan semata, tapi di atas luka yang telah kupeluk, kuterima, dan kujadikan kekuatanku." Hidup memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan kita kembali dengan hal-hal yang pernah menyakitkan. Bukan untuk melukai ulang, tetapi untuk menguji, apakah kita benar-benar sudah sembuh, atau hanya pura-pura kuat. Bagi Naila, pertemuan itu datang tanpa aba-aba, seperti hantu dari masa lalu yang muncul di tengah siang terang. Pada suatu sore yang hangat di kantor yayasan, saat bunga anggrek di meja kerjanya sedang mekar sempurna, resepsionis memberitahunya bahwa ada seseorang ingin bertemu. Namanya, Raka. Untuk sejenak, napas Naila tertahan. Jantungnya berdetak cepat, tapi tak ada gemuruh kemarahan di dadanya. Hanya hening. Ia menutup laptop pelan, menyandarkan tubuh ke kursi, dan memejamkan mata sejenak. Lalu ia berkata tenang, bawa dia ke ruang pertemuan. Raka berdiri kikuk di balik pintu kaca. Penampilannya jauh dari pria gagah yang dulu selalu rapi dan percaya diri. Kini ia tampak kusut, jaket usang, wajah lelah, mata yang dalam dan sembab. Di tangan kirinya tergenggam amplop berwarna coklat kusam. Tapi bukan penampilannya yang mengejutkan Naila, melainkan aura kosong yang menyelubungi tubuh pria itu. Seperti seseorang yang telah kehilangan pusat hidupnya, dan sedang berusaha, dengan sia-sia, mencarinya kembali. Raka duduk setelah dipersilakan. Naila tak banyak bicara. Hanya diam, mengamati. Ia menunggu. Dan Raka pun mulai berbicara dengan suara parau dan tertahan. "Aku tahu aku tak pantas berada di sini," katanya. "Tapi, aku harus datang. Aku harus melihatmu. Harus bilang ini langsung." Naila menatapnya dalam-dalam, tenang, tanpa riak emosi. Tak ada kebencian, tak ada rasa iba. Hanya kejernihan, yang tajam, tak tergoyahkan. Raka menggenggam amplopnya erat. Tangannya gemetar. "Ini, semua surat permintaan maaf yang pernah kutulis tapi tak pernah kukirim. Ada belasan. Mungkin puluhan. Aku selalu gagal mengirimkannya, karena aku tahu tak ada kata yang cukup untuk menebus semuanya. Tapi aku harap, satu saja bisa membuatmu tahu, aku menyesal." Ia berhenti sejenak, matanya memerah. "Setiap hari aku dihantui kejadian malam itu. Saat aku menamparmu. Di depan semua orang. Di depan keluargaku sendiri. Dan kau hanya diam. Tak melawan. Tapi tatapanmu, Naila, tatapanmu menghantui aku lebih dari tamparan manapun di dunia." Naila mendengarkannya tanpa memotong, tanpa terganggu. Ia biarkan Raka menyelesaikan kalimatnya. Karena ia tahu, ini bukan tentang menunggu permintaan maaf. Ini adalah tentang memberi ruang terakhir, bukan untuk berdamai dengan Raka, melainkan untuk menutup bab masa lalu dengan tenang. "Citra meninggalkanku," lanjut Raka pelan. "Aku kehilangan segalanya. Dan aku pantas menerimanya. Tapi, aku tak pernah benar-benar kehilangan arah sampai kehilangan kamu." Seketika suasana menjadi lebih senyap. Hanya suara detik jam di dinding yang terasa mengiris. Dan akhirnya, Naila angkat bicara. Suaranya datar, tapi tegas. Lembut, tapi mengandung kekuatan yang tak bisa dipatahkan. "Raka," katanya, menatap mata lelaki itu lurus. "Bukan Citra yang menghancurkanmu. Bukan pula karena kamu kehilangan segalanya. Kamu hancur karena kamu menampar sesuatu yang seharusnya kau jaga. Harga dirimu sendiri. Bukan aku yang kau hancurkan malam itu, tapi dirimu sendiri." Raka menunduk. Tubuhnya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Ia seperti tenggelam dalam rasa malu yang tak bisa ia tolak. Naila melanjutkan. "Tamparanmu malam itu menyadarkanku bahwa aku lebih dari cukup tanpamu. Bahwa aku bukan milik siapapun. Bahwa aku layak dicintai dengan cara yang utuh, bukan dengan keraguan dan pengkhianatan." Ia menghela napas. Tatapannya tetap tenang. "Dan hari ini, aku menerima permintaan maafmu. Bukan karena aku ingin memaafkanmu, tapi karena aku ingin benar-benar bebas. Dari semua ini, dari kamu."
Raka menggigit bibirnya. Suaranya nyaris tak terdengar ketika ia bertanya, tak ada sedikit pun kemungkinan untuk kita. Naila menggeleng pelan, bahkan tanpa senyum. Tidak. Aku telah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke tempat yang menyakitiku. Sunyi menggantung berat di antara mereka. Raka akhirnya berdiri. Ia meletakkan amplop di atas meja tanpa berkata lagi. Lalu melangkah pergi. Bahunya turun. Langkahnya lambat. Seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa harapannya memang tidak pernah memiliki tempat. Dari jendela ruang pertemuan, Naila melihat punggung Raka menjauh, mengecil, lalu hilang. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kemenangan yang dielu-elukan. Hanya kedamaian. Karena akhirnya, bab yang paling menyakitkan dalam hidupnya telah resmi ditutup oleh pelakunya sendiri. Naila menyandarkan tubuhnya ke kursi. Memandang langit-langit dan tersenyum kecil. Bukan karena Raka pergi, tapi karena dirinya tak terguncang oleh kepergiannya. Inilah kemenangan sejati, bukan saat musuhmu tumbang, tapi saat keberadaannya tak lagi memengaruhi detak jantungmu. Ia meraih amplop itu. Membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sepucuk surat dengan tulisan tangan Raka yang sudah tak serapi dulu. Ia hanya membaca kalimat pertama. Kepada Naila, perempuan yang seharusnya kujaga, bukan kubunuh dengan pengkhianatan. Lalu ia menutup surat itu, menyelipkannya ke dalam buku jurnalnya. Ia tidak perlu membaca sisanya. Karena dalam hatinya, semua sudah selesai. Dan dari sana, ia berdiri, melangkah keluar dari ruang itu dengan tenang. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas penuh, karena beban di dadanya telah benar-benar hilang. Bayangan masa lalu itu telah pergi. Dan ia, Naila, tetap berdiri. Lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, aula besar dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal tampak berkilau. Dinding-dindingnya dipenuhi poster-poster bertema pemberdayaan perempuan. Ratusan kursi terisi penuh oleh para peserta. Wanita dari berbagai usia, latar belakang, dan pengalaman hidup. Mereka semua datang dengan satu harapan. Mendengar, belajar, dan mungkin, sembuh. Di tengah panggung yang didekorasi sederhana dengan bunga-bunga putih dan ungu, berdirilah seorang perempuan dalam balutan gaun panjang berwarna krem. Rambutnya digelung rapi, wajahnya tanpa riasan berlebihan, dan sorot mata yang telah melihat neraka, namun menolak tinggal di sana. Ia adalah Naila. Dan hari itu, ia bukan hanya seorang pembicara. Ia adalah saksi hidup dari kekuatan yang lahir dari kehancuran. Moderator memperkenalkannya dengan hangat, membacakan pencapaian-pencapaiannya, CEO perusahaan konsultan inklusif, pendiri Yayasan Bumi Teduh, dan salah satu tokoh yang belakangan dikenal sebagai simbol ketahanan diam-diam. Tepuk tangan menggema ketika Naila melangkah ke mikrofon. Tapi Naila tidak mengangkat tangan. Tidak melambaikan senyum besar. Ia hanya berdiri tenang, memandang audiens satu persatu, seolah ingin meyakinkan setiap perempuan di ruangan itu bahwa mereka tidak sendirian. Lalu, ia mulai bicara. Suaranya pelan tapi mantap. Tidak tinggi, tapi setiap kata jatuh seperti palu di ruang hening itu. Ada masa di hidup saya, ketika saya percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Saya memberikan seluruh hidup saya untuk membangun sebuah rumah, keluarga, dan masa depan. Tapi saya lupa satu hal penting. Saya tak pernah membangun tempat yang aman untuk diri saya sendiri. Suasana mendadak sunyi. Banyak wajah yang menunduk, ada pula yang mulai berkaca-kaca. Karena apa yang Naila ucapkan, terasa sangat dekat. Terlalu nyata. Saya pernah merasa hancur. Tidak karena ditinggalkan. Tapi karena di saat saya paling setia, saya justru dikhianati. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan yang lebih menyakitkan, adalah ketika saya menyalahkan diri saya sendiri atas perlakuan buruk itu. Naila menarik napas sejenak. Tapi tak satu pun air mata mengalir. Ia tidak sedang mengungkap luka. Ia sedang menampilkan bekas luka, bukti bahwa ia telah melewatinya. Saya pernah ditampar. Di depan orang-orang yang saya hormati. Saat itu saya diam, karena saya terlalu syok. Tapi jauh di dalam hati saya, ada suara kecil yang berkata, "Ini bukan tentang dia. Ini tentangmu. Apakah kau akan membiarkan dirimu terus diinjak?" Ia menatap langsung ke arah seorang perempuan muda di barisan depan. Mata perempuan itu merah,
bibirnya bergetar. Sejak malam itu, saya tidak lagi menyebut diri saya korban. Saya menyebut diri saya murid. Saya belajar. Saya menggali kekuatan saya. Saya menyusun strategi. Saya ambil kembali semua yang saya punya, tanpa menghancurkan, tanpa membalas secara kejam. Tapi saya mengakhiri semuanya. Karena kadang, balas dendam terbaik bukan membuat orang lain menderita, tapi menunjukkan bahwa kamu bisa bahagia tanpanya. Tepuk tangan pelan terdengar, tapi Naila mengangkat tangan kecil, menahannya. Saya tidak datang ke sini untuk dikenang sebagai perempuan yang pernah disakiti. Saya datang sebagai perempuan yang terlahir kembali. Saya tidak datang membawa kisah cinta. Saya membawa kisah kelahiran. Kelahiran diri saya sendiri, dari reruntuhan harapan yang dulu saya bangun bersama orang yang salah. Suasana kini benar-benar hening. Tapi bukan karena kaku, karena semua orang mendengarkan dengan jiwa terbuka. Ada perempuan yang menahan tangis. Ada pula yang mengangguk pelan, seolah baru menyadari bahwa mereka juga berhak atas kebebasan seperti Naila. Dan hari ini, lanjut Naila, saya ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang salah dari mencintai dengan tulus. Yang salah adalah saat kita lupa mencintai diri kita sendiri dengan cara yang sama. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Jika saya bisa bangkit dari tempat tergelap hidup saya, kalian pun bisa. Saya tidak lebih istimewa dari kalian. Saya hanya memutuskan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, dan mulai menghargai diri saya seperti saya menghargai orang lain. Itu saja. Tepuk tangan menggema, kali ini lebih keras. Tapi Naila masih berdiri tenang. Ia tidak membungkuk, tidak memamerkan senyum selebar panggung. Ia hanya menatap para perempuan itu dengan lembut, lalu mengucapkan kata-kata terakhirnya. Bahagia itu penting. Tapi bagi saya, bebas lebih penting. Dan hari ini, saya tidak berdiri di sini karena saya bahagia. Saya berdiri di sini karena saya bebas. Tepuk tangan meledak. Beberapa peserta berdiri. Sorak-sorai bercampur dengan isak haru. Tapi Naila hanya menatap semuanya satu persatu, menyimpan sorak-sorai itu dalam kalbunya, lalu tersenyum kecil. Senyuman itu bukan senyum manis dalam kemenangan. Bukan pula senyum riang yang ingin dipamerkan. Itu adalah senyum perempuan yang pernah mati dalam dirinya sendiri, dan kini hidup kembali. Sebagai manusia utuh. Bukan sebagai istri siapa-siapa. Bukan sebagai korban siapa-siapa. Tapi sebagai dirinya. Naila. Beberapa jam kemudian, ketika acara selesai dan aula mulai sepi, Naila berjalan sendiri keluar dari gedung. Langit sore menggantung indah dengan rona jingga yang membelah cakrawala. Angin menyentuh rambutnya lembut. Ia berdiri sejenak di pelataran, menatap ke atas. Merasakan seluruh dunia tak lagi menekan pundaknya. Tak ada mobil mewah menunggunya. Tak ada tangan yang menggenggamnya. Tapi juga tak ada rantai yang menahan langkahnya. Hanya dirinya. Dan dunia yang terbuka luas di hadapannya. Ia tersenyum sekali lagi. Bukan karena bahagia, tapi karena ia bebas. Dan itulah akhir dari sebuah kisah lama, dan awal dari kehidupan baru seorang perempuan yang terlahir kembali. Malam telah turun. Kota tampak tenang, lampu-lampu jalan menyala seperti kunang-kunang yang berjaga. Di balkon rumah barunya yang lebih kecil namun penuh kehangatan, Naila duduk sendiri, secangkir teh hangat di tangannya. Tak ada suara, kecuali desiran angin yang menyapu rambutnya, dan detak jantungnya yang kini tak lagi terguncang oleh masa lalu. Ia memejamkan mata, mengenang semuanya. Bukan dengan sakit, tapi dengan syukur. Betapa dalamnya luka yang pernah ia pikul. Betapa panjang jalannya untuk sampai ke titik ini. Titik di mana ia bisa menyebut namanya sendiri tanpa bayang-bayang siapapun. Dulu, ia pikir ia harus diselamatkan. Oleh cinta, oleh pasangan, oleh kebahagiaan yang dibangun dua orang. Kini ia tahu, tak ada yang lebih menyelamatkan selain berdiri untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang kau genggam, tapi seberapa teguh kau bisa menggenggam dirimu sendiri saat semua melepaskanmu. Surat-surat lama dari Raka telah ia bakar. Foto-foto masa lalu telah dikembalikan ke tempatnya, masa lalu. Ia tak butuh dendam, tak butuh maaf yang dipaksakan. Ia hanya butuh damai. Dan kini, ia memilikinya.
Naila menatap langit, tidak sedang mencari bintang, tapi sedang menyadari bahwa dirinya kini adalah bintang yang menyala bukan karena disorot, tapi karena ia memilih untuk bersinar meski sendirian di langit yang gelap. Senyumnya muncul, perlahan. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum dari seseorang yang telah kalah, terluka, jatuh, dan memilih bangkit. Seseorang yang tidak lagi mendefinisikan dirinya dari apa yang telah diambil darinya. Seseorang yang kini utuh, bahkan dalam kesunyian. Seseorang bernama Naila. Dan kisahnya, kini, telah selesai. Bukan karena ia kembali seperti semula, tapi karena ia terlahir sebagai dirinya yang baru. Seutuhnya.